maghdubi Sadaqallahul Adzim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan di awal tadi akan ada penyesuaian di mata acara kita malam hari ini, teman-teman sekalian terkait dengan kebutuhan pembicara kita malam hari ini. Baik, selanjutnya saya serahkan langsung kepada Ketua JSIT Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat ya teman-teman sekalian untuk memberikan pengantar sekaligus ya untuk mempersilahkan nanti pembicara kita malam hari ini. Kepada yang kami hormati Ibu Ustazah Yuvita Nurmayulna, SSI, kami persilakan. Nah, suara saya Ustaz, udah jelas ya. Sudah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kami hormati dan kami banggakan pembicara kita kali ini yang luar biasa sibuk, para dokter gitu ya. Allah, Bang Zul sudah bisa hadir di acara kami ini. Semoga ini tidak menjadi pertemuan terakhir, begitu kita berharap ada pertemuan selanjutnya, dan juga Bapak Dr. Yul Haidir yang juga menyempatkan waktunya. Ini sudah luar biasa, para dokter yang sudah berkecimpung di dalam dunia politik ataupun dunia pendidikan gitu ya, yang mampu menyempatkan waktu untuk bagi kami para pendidik gitu ya. Ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh anak didik yang ada di Pulau Bungin gitu ya. Semoga kata-kata saya nggak salah gitu ya, karena saya bukan orang Sumbawa, bukan orang apa namanya, sehingga mungkin tidak bisa mengucapkan dengan benar gitu ya. Pasak sakola malu kepeh, pasak kadilau golek kepeh gitu ya. Yang artinya, benar nggak ini ya? Yang artinya adalah masuk sekolah itu keluar uang, sedangkan masuk di laut itu dapat uang. Gitu. Ini fenomena kondisi yang ada di peserta didik kita begitu ya. Dan ini terjadi di Pulau Bungin, daerah Sumbawa. Nah, Bapak Ibu, kita mengingat bahwa Prof. Abdul Mukti itu pernah menyampaikan pada saat beliau setelah menjadi Menteri Pendidikan ini pernah menyampaikan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki oleh pendidik begitu ya, dua rasa cinta yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ketika dia memiliki rasa cinta itu, dia akan memberikan segalanya buat yang dicintainya. Apa itu? Yang pertama adalah apa namanya, peserta didik begitu ya, dan yang kedua adalah ilmu. Maka Bapak Ibu, apapun kurikulum yang berubah-ubah itu kita berharap tidak membuat kita kebingungan, karena kalau kita mencintai peserta didik dan ilmu ini, maka kita berharap kita pun akan semakin adaptif terhadap kondisi yang ada di dunia pendidikan ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, apa namanya, kita ingat kali ini kita adalah yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Sulmasah gitu ya, yang kita berharap kita ingin melihat bagaimana paparan beliau berkenaan dengan masa depan para pendidik di FTB ini seperti apa gitu. Karena seperti yang Ustazah Yufi nggak ada suaranya mungkin, Wan? Oh, nggak ada suaranya sama sekali, saya. Ada. Jelas di sini. Oh ya, siap. Jadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Mukti tadi bahwa kita berharap bahwa pendidik ini memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa, sehingga dia bisa memberikan keilmuannya itu kepada anak didik dengan luar biasa. Karena masa depan pendidikan itu ada di tangan para pendidik. Dan kita berharap para pendidik ini, terutama di FTB ini, kita berharap punya kapasitas keilmuan yang luar biasa, sehingga bisa memberikan keilmuan yang luar biasa juga gitu. Bukan jadi para pendidik yang tertinggal begitu. Nah, sebelumnya Ustaz Alimun mungkin bisa, apakah perlu bisa jadi ya, apa namanya? Oke, saya share Mbak ya, Ustazah ya. Sebentar. Oke, siap. Karena share ininya CV beliau. Oke. Baik ya. Sekilas CV beliau nanti bisa dibaca sekilas. Kalau misalnya
ingin melihat lebih dalam bisa dilihat di Wikipedia begitu ya. Sebentar saja, Puan. Mana dia? CV. Ini dia. Ini sudah Oke, terima kasih. sudah kelihatan ya? Kita akan sekilas saja untuk analisis CV beliau. Oke, slide kedua Ustaz. Bisa dibaca sendiri ya para Ustadz dan Ustadzah. Oke, selanjutnya ini riwayat pendidikan beliau baik formal maupun non formal. Silakan Ustaz. Ini kelihatan ya, saya? Kelihatan. Ya. Ya. Saya lanjutkan nih, Ustazah. Oke, lanjut slide selanjutnya. Ya. Pengalaman kerja. Ya. Nah, lanjut Ustaz. Oke, ini anak-anak beliau yang juga pasti berpendidikan. Silakan Ustaz, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, langsung aja Ustaz, agak dipercepat dikit. Langsung aja kali ya. Oh iya, siap Bang Zul. Ini salah satunya ini Bang Zul ya, yang ingin kami sampaikan bahwa beliau juga memiliki TKIT, SDIT, dan SMPIT, serta SMIT sama cendekia. Ya. Ini. Insya Allah begitu sekilas beliau. Selanjutnya kami serahkan pada Bang Zul. Silakan. Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya dalam perjalanan ke Lombok Tengah ini. Mungkin nggak bisa lama-lama juga. Tapi sebenarnya saya walaupun punya TKIT, SDIT, SMPIT, SMIT di Sumbawa, kami juga punya pengalaman ada TKIT, SDIT, SMPIT, SMIT di Jakarta, di BSD. Nah, yang lebih banyak paham sebenarnya nggak tahu kalau hadir juga di forum ini malam ini itu Bu Niken sebenarnya. Saya nggak diundang. Jadi beliau yang Terus diundang. Bu Niken yang betul-betul day to day memanage pengawasi yang di Jakarta dan di Sumbawa pun saya kira walaupun nggak seintensif yang di Jakarta, beliau punya pengalaman dari tangan pertama. Nah, sebagai gubernur di NTB kemarin saya punya kesempatan memang berkunjung mencermati SD IT kita ini dan beragam. Ada yang sangat canggih sekali, yang pengajar-pengajarnya luar biasa, mengupgrade terus kemampuannya, ikut dalam jaringan-jaringan kerjasama, komunikasi. Tapi ada yang betul-betul sangat sederhana, yang betul-betul tidak ada bedanya dengan sekolah Islam tradisional yang lain. Nah, oleh karena itu menurut saya ini zamannya zaman yang baru ke depan ini. Ya, salah satu tantangan semua pendidik, bukan hanya di pendidik di Jaya City, tapi seluruh pendidik di yang lain-lain adalah harus melek teknologi. Karena ke depan tanpa melek teknologi itu kita akan ketinggalan. Dan melek teknologi itu memungkinkan kita yang berasal dari pelosok-pelosok punya akses pada sumber-sumber ilmu pengetahuan yang baru untuk mengupgrade kemampuan kita. Betapa dengan ChatGPT misalnya, orang bisa bertanya apa saja tentang kitab-kitab klasik, tentang hadis, tentang Quran, tentang anything. Jadi semuanya itu sangat komprehensif dan lengkap. Nah, kalau ada guru-guru kita belum terbiasa dengan ChatGPT misalnya, sedangkan anak-anak muridnya terbiasa dengan ChatGPT, kan bisa jomplang pemahamannya atau minimal cara berpikir anak-anaknya
tidak bisa didekati dengan cara-cara konvensional atau cara-cara yang lama. Memang tidak sepenuhnya masalah teknologi ini menggantikan peran manusia, tapi supaya kita bisa up to date terus, tidak ada salahnya untuk aware atau betul-betul mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk mendekatkan kita pada sumber pembelajaran. Nah, kalau saya lihat, kan nggak tahu sekarang ya, dulu waktu kita menyekolahkan anak-anak kita ke SDIT, SMPT, SMIT, itu kan ada harapan bahwa mereka selain memahami ilmu-ilmu kontemporer, bagus ilmu pengetahuannya, tapi akhlaknya juga menjadi pribadi yang soleh dan solihah yang baik. Nah, ini juga harus ada peremajaan konsep, karena anak-anak sekarang tantangannya jauh lebih lebih banyak, lebih menantang dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, redefinisi kita tentang kesolehan dan kesolehan yang sosial, misalnya kesolehan-kesolehan yang relevan dengan dunia anak-anak yang tidak bisa lepas dari game dan gadget, nah, mesti dibicarakan, tidak hanya hitam putih, tapi dengan kaidah-kaidah yang up to date dengan keadaan sekarang. Nah, tentu yang lain-lain saya sebenarnya lebih tepat bukan sebagai pembicara, tapi pendengar. Saya ingin melihat bagaimana kira-kira teman-teman sebenarnya mengupgrade kemampuan atau eh, bagaimana caranya agar tetap up to date dengan kekinian, itu yang saya penasaran pengen dengar gitu. Nah, oleh karena itu mungkin saya anggap saja untuk meramaikan forum ini supaya jadi rame gitu. Jadi saya nggak apa-apa sebagai pembicara awal saja, tapi sesungguhnya antum semua, ibu dan bapak, lebih paham terhadap persoalan teknis seperti apa untuk sekolah Islam terpadu ini sendiri. Jadi itu kira-kira Ustazah, saya nggak berani ngomong terlampau banyak karena memang ini saya tidak begitu paham detail ya tentang kebutuhan dan perkembangannya sampai sekarang. Tapi saya lihat sekolah saya di Jakarta, sekolah saya di Sumbawa baik-baik saja, peminatnya masih sangat banyak. Tapi kita juga harus antisipasi ketika ada kejenuhan-kejenuhan dalam konsep-konsep yang selama ini kita perkenalkan pada masyarakat. Saya kira itu pengantarnya, karena memang saya mohon maaf karena di jalan ya, nggak bisa nanti ngikutinya juga on off karena harus kasih sambutan sebentar, jalan lagi, sambutan dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang Zul. Jadi kami berharap begini Bang Zul, ketika nanti suatu saat Allah takdirkan nih Bang Zul nih jadi gubernur kembali, ada perhatian pada kami para guru nih. Hmm. Kami juga Amin. amin. Atau gini, mumpung kita lagi masa kampanye ini, apa harapan terbesar guru-guru SDIT, JSIT ini pada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Kami berharap ini kita sekolah lagi ya. Begitu ya, ada Oh, ada biaya khusus untuk guru-guru. ya. Oke. Sekolah lagi. Nah, betul, itu harus kalau bahkan kalau menurut saya ini ya, kita langsung deal saja nih kalau saya terpilih. Jadi nanti supaya karena banyak yang sudah berkeluarga, nanti kita join program aja, misalnya dengan kampus yang ada di sini. Jadi 6 bulan di sini, 6 bulan di Malaysia misalnya. Oh bisa. Keren. Amin begitu ya. Khusus teman-teman. Itu Jadi yang teman-teman JSIT nanti supaya jangan ninggalin suami sama anaknya karena banyak yang anaknya banyak. Jadi sebenarnya ini Bang Zul, kami pun sekolah, kalaupun tidak harus sekolah di luar negeri, kami sekolah di sini pun tidak masalah. Tetapi kami ada support dari pemerintah daerah berkenaan dengan kami mampu untuk bisa untuk sekolah lagi. Kami juga tapi sekolah di luar negeri itu sensasinya beda. Oh iya Bang Zul. Bukan sekedar melihat nilai A, B, C atau pembelajaran, kita belajar pada lingkungan dan jaringan yang baru. Oh, siap. Gas nggih. Tapi kalau memang itu salah satu alternatif. Nanti kalau ada yang disampaikan oleh Mbak untuk di dalam negeri, bantuan yang lain, kenapa enggak gitu. Disampaikan aja nanti. Yang penting usahakan kita menang dulu. Amin. Siap kita perjuangkan. Paternut. Terima kasih Bang Zul. Semoga Ya. sini perjalanan cita-citanya.
kami juga berharap insya Allah kami juga akan selalu senantiasa mendukung begitu demi kebaikan-kebaikan dakwah yang ada di NTB, terutama dakwah di dunia pendidikan. Oke. Yang Saya izin off sementara dulu ya karena mau sampai ya, nanti lanjut lagi. siap. Terima kasih Pak Zul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, begitu nggih Ustadz Ustadzah. Kita berharap banyak terhadap NTB ini karena kita berharap bahwa NTB ini bukan menjadi provinsi yang terbelakang di dalam dunia pendidikan, tapi kita juga berharap NTB ini menjadi terdepan di dunia pendidikan, begitu ya. Terutama ini sekolah swasta ya, kita ini sekolah swasta yang bisa jadi mungkin juga kepedulian pemerintah terhadap kita sebagai sekolah swasta juga masih kurang begitu. Nah ini saatnya kita berharap banyak terhadap dunia pendidikan di NTB. Oke Ustadzah, kita lanjut ya ke pembicara kedua. Oke, tidak asing lagi dengan beliau. Beliau juga salah satu ketua JSIT 2 periode sebelum saya begitu ya, yaitu Pak Dr. Lalu Yulhaidir MPSI, psikolog begitu. Dan mungkin beliau sudah banyak dikenal oleh Ustadz Ustadzah. Kita sekilas saja berkenaan dengan CV beliau. Bisa turun Ustadz? Nah, beliau juga punya banyak lembaga pengabdian pendidikan dari mulai ketua JSIT, terus komunitas keren, komunitas kita guru, bahkan beliau founder juga. Slide-nya, lanjut Ustaz. Oke, beliau juga beliau rektor lead begitu ya, dan juga founder dari Cahaya Bangsa begitu, dan juga beberapa hal berkenaan dengan pendidikan. Oke, hari ini kita akan belajar banyak berkenaan dengan dunia pendidikan ini, terutama masalah adab seorang terhadap pendidikan kita yang senantiasa berubah. Tapi kita yakin bahwa perubahan ini adalah perubahan yang terbaik. Jadi ini adalah yang terbaik bagi dunia pendidikan. Kami persilakan Pak Dokter untuk menyampaikan pembinaan pada kami sebagai guru. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Fitra, lain semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bantu. Oke. Ya. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah ada banyak orang 258 ya yang sudah bergabung bersama-sama melakukan proses refleksi sih ya, lebih kepada proses refleksi guru ke depan seperti apa gitu ya. Realitasnya guru saat ini bagaimana dan ke depannya akan seperti apa dengan perubahan kepemimpinan kemarin kita udah dapat presiden baru, menteri baru gitu. Dan sebentar lagi mungkin di beberapa daerah, di beberapa daerah, provinsi, kemudian kabupaten, kota juga itu akan mendapatkan pemimpin baru. Jadi selamat nih buat komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi guru di swasta untuk bisa mendekat juga ya sih menurut saya gitu ya. Bisa mendekat juga kepada pemerintah gitu ya, baik yang sudah jadi ataupun yang belum jadi, untuk bergaining position ya, untuk bergaining position bagaimana nanti implementasi pendidikan yang lebih mesejahterakan, pendidikan yang lebih pihak terhadap guru gitu ya, termasuk isu-isu yang saat ini juga tentang berapa peralihan ya dari kurikulum merdeka ke deep learning, seperti yang tadi yang kita sounding hari ini, topik utamanya juga salah satunya adalah deep learning, deeper learner ya, kemudian deep learner ya, kemudian isu ujian nasional yang juga pro kontra ya, kemudian makan siang gratis, makan di sekolah gratis, termasuk topik tadi tentang sekolah swasta yang terbaru sekarang kan teman-teman, presiden kita misalnya kalau di kancah nasional yang lebih tinggi,
kemarin menjanjikan 2 juta kenaikan gaji guru per Oktober. Nah, tapi kemudian ada isu yang baru juga adalah itu bersyarat gitu. Oke, baik ya. Namun bersyarat menjadi ada beberapa syarat tertentu yang kemungkinan gaji 2 juta itu akan kena ke guru-guru negeri. Bagaimana kabar guru swasta? Ya, guru swasta harus berjuang gitu ya. Saat ini nggak bisa kemudian menerima hadiah begitu saja, terutama di guru-guru swasta gitu. Walaupun kemudian pemerintah sudah banyak menunjukkan perhatian, kepedulian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak gedor pintu, kayaknya kalau kita gedor pintu lebih cepat, kayaknya kita bisa mendapat sesuatu yang lebih banyak. Dan itu layak kok kita lakukan untuk kemudian menopang kita, terutama di guru swasta ini, sekolah-sekolah swasta untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak kayak gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini sebagian besar adalah guru TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT gitu. Selama ini kan kita bingungnya bagaimana gaji guru gitu kan. Sehingga berapa persen dari SPP maka sepenuhnya untuk berapa persennya untuk gaji guru, berapa persen dari ini untuk bingungnya adalah di gaji guru gitu. Sehingga agak sedikit terabaikan untuk poin-poin yang lain. Nah, poin-poin yang lain yang terabaikan tadi untuk di guru swasta ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menuntut hak kita sebagai guru swasta di pemerintah, baik yang sudah terbentuk atau mungkin yang akan terbentuk beberapa saat lagi gitu. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin ya untuk isu-isu trending saat ini di kalangan guru gitu, dan harus seperti apa kita bersikap. Nanti boleh juga nanti di kolom chat, atau mungkin boleh dari sekarang saja di kolom chat agar diskusi kita menjadi lebih menarik, lebih interaktif, lebih asik ya, lebih mendalam, lebih bermakna juga gitu ya. Karena salah satu implementasi dari deep learning itu juga deep learner yang akan menjadi konon katanya nih menjadi pengganti kurikulum Merdeka adalah melibatkan peserta didik secara bermakna. Ya, sama mirip-mirip juga dengan pendekatan Merdeka Belajar gitu ya. Untuk deep learner atau pemaknaan yang kemudian kesimpulan pembelajaran itu adalah dari diri kita sendiri sebagai pembelajar. Nah, boleh teman-teman tulis nggak di kolom chat, apa sih isu-isu trending saat ini yang kemudian membahagiakan atau meresahkan guru di tengah-tengah kita, yang kemudian nanti kita perlu sounding ke pemerintah nih yang sudah terbentuk ataupun yang akan terbentuk gitu. Apalagi tadi Bang Zul sudah menyampaikan bahwa ayo mau apa gitu. Masya Allah, ini luar biasa banget nih berani yang menentang guru swasta ya. Oke, baik. Teman-teman boleh ditulis di kolom chat nggak sih apa trending isu yang ada pada guru di sekitar teman-teman sekarang dalam mungkin 1 bulan ini atau mungkin beberapa minggu terakhir ini, apa trending isunya di pendidikan yang kemudian itu membahagiakan atau mungkin menyedihkan buat kita, mengancam atau bahkan kemudian membahagiakan. Boleh ditulis nanti dipetakan, direkap juga oleh panitia. Insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk ditindaklanjuti oleh panitia. Ya, memperjuangkan guru P3K ditempatkan di sekolah swasta. Oh, ini perjuangan se-Indonesia. Ini perjuangan SIT banget, Bu Sri Rohaya, SIT Al-Fajras Kongkang ya, agar guru-guru hebat kita itu nggak hanya kemudian kita berikan ke pemerintah yang memang sudah kuat gitu. Jadi balikin dong guru-guru hebat saya tetap di sini. Keren, catat. Bu Sri Rohaya, terima kasih sudah investasikan gagasannya ke sini. Perubahan kurikulum dari Pak Faizal, perubahan kurikulum nanti seperti apa? Oke, baik. Kalau tadi Bu Yuvita katakan nggak apa-apa sih berubah kurikulumnya kayak gimana pun, yang penting gurunya belajar. Nah, gurunya dapat kesempatan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tadi udah ada catatan tuh. Baik, terima kasih Pak Syahrir KSB. Penerimaan P3K kekurangan guru, ini ternyata masih trending isu ya. PNS di sekolah swasta, waduh keren ini, keren. Jangan sekolah swasta aja dong yang diambil gurunya ke negeri gitu ya. Tapi dulu saya pernah seneng banget ya, banyak hal yang diuntungkan di SDIT Nurul Fikri pada saat saya menjadi kepala sekolah gitu ya, dan saya harus bersekolah, akhirnya didatengin Bu Titi dari negeri menggantikan posisi saya beberapa waktu gitu. Itu menguntungkan banget untuk sekolah swasta secara material, secara banyak hal. Dan ini juga perjuangan dari kita ya, dari Pak Sumarni atau Bu Sumarni nih. Guru ini hanya jadi bulan-bulanan dilaporkan ke polisi. Aduh, ini trending juga ya. Trending juga, tapi menarik nih. Bang Maman dari SMIT Nasoleh Mataram. Ada kecenderungan juga guru jangan terlalu dibela-bela kalau melakukan kesalahan.
Ini tapi tidak semua kasus dong ya. Saya berbicara berwaspada untuk kemudian kalau misalnya akhirnya dia dipenjarakan karena minim literasinya atau karena kesalahan cara bertindak atau misalnya melakukan malpraktik terhadap pembelajaran, kita berikan pembelaan kepada guru yang benar. Ya, kita lindungi profesi kita dan sekarang alhamdulillah, mari Bang Maman, kita perjuangkan undang-undang perlindungan guru ya, yang sekarang ini juga menjadi trending isu di kita. Itu keren. Ini bisa dicatat oleh panitia untuk nanti dilaporkan. Apalagi tadi ada kandidat-kandidat yang mohon maaf, saya istilahnya agak sedikit kasar, nantang-nantang guru swasta. Maksudnya memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bergagasan kepada siapapun ya. Hari ini yang udah masuk ke kita ya Bang Zul. Nanti mungkin ada kandidat-kandidat lain, silahkan didatangin saja ya dan sampaikan keperluan kita untuk mengurus Nusa Tenggara Barat, mendidik anak-anak di Nusa Tenggara Barat dengan kepercayaan diri dari guru-guru sekolah swasta. Investing guru, baik Usman, melatih 1.750 guru bahasa Inggris. Oh my, Masya Allah. Ya, bahasa dunia ini bahasa Inggris ya. Ini menarik juga, termasuk misalnya tadi teknologi seperti apa, nanti kita bahkan berbicarakan di mana posisi guru pada saat teknologi. Trending isu permintaan jangan menggantikan guru swasta. Pemerintah jangan ganti guru swasta, oke. Takut dibui, oh Masya Allah nih ya. Insya Allah nanti Undang-Undang Perlindungan Guru akan menjawab kekhawatiran Ibu Laili Istiarini dari Al-Kausar. Beasiswa guru walaupun tidak linear, apa kabar? Oke, catat ya. Guru swasta tersertifikasi sekolahnya in passing, PAUD formal, non formal yang tidak setara akses PPG-nya. Guru PPK juga ditempatkan di sekolah swasta, tadi sama juga PPG sekarang yang sangat simple. Ini maksudnya kayak gimana nih Bu Aryayu, TKIT Tamasa. PPG sekarang yang sangat simpel, maksudnya setuju atau nggak setuju nih? Nah, mau menyimpulkan atau mau lebih mengkomplekskan lagi nih? Oke ya, PPG, isu PPG. Positif, banyak pelatihan diadakan pemerintah, keren. Terima kasih kita ucapkan kepada pemerintah kita ya, yang sudah memberikan pengembangan terhadap guru. Ini juga harus terus dilanjutkan, dikuatkan ya, diberikan kesempatan kepada guru untuk kemudian semakin belajar lagi ke depan. Oke, terima kasih Bu Yuvita, gagasan keberlanjutan ya untuk pemerintah kita. Beasiswa bagi guru PPG, PPK yang lulus, trending isu guru jurusan agama Islam, bahasa Arab, nggak bisa PPG. Oh, baik. Ini udah ada kabarnya ya dari Ustazah Faizah SD Taku. Ini layak diperjuangkan juga kayaknya nih, perlu digelindingkan terus isu ini. Pak Prabowo kemarin juga, kalau kita di JSIT kan kemarin sempat melakukan kajian ya, Bapak dan Ibu Ustadz dan Ustazah. Kajian bagaimana kabar pendidikan Indonesia 2045 ke depan. Ternyata perhatian pemerintah terhadap guru agama juga serius gitu. Tapi perlu komunitas. Ya, Oke, perlu konsisten kita mengawal. Dan salah satunya adalah Sekolah Islam Terpadu. Ini keren nih, Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia menempatkan PAI diperjuangkan oleh JSIT untuk jurusan agama gitu ya, untuk menjadi perhatian. Waduh, banyak sekali, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ternyata banyak yang menjadi isu-isu dan ini layak diinventarisir oleh panitia. Nanti mungkin bisa dibutuhkan untuk disonding ya, gagasan-gagasan baik kita ini, baik yang sudah kuat lama bersama dengan kita ya selama ini gitu ya, bersama dengan JSIT, bersama dengan pemerintah, maupun hal-hal baru yang akan kita perkuat kembali. Oke, baik. Terima kasih gagasan-gagasan mulianya. Semoga semua itu menambah semangat Ustadz dan Ustazah ya untuk kemudian, terutama nih karena ini adalah acaranya JSIT gitu ya, sebagai organizernya JSIT dan sebagian besar nih saya lihat adalah dari jaringan Sekolah Islam Terpadu, untuk tetap mencintai profesi ini. Teman-teman, salah satu tantangan guru ke depan adalah kalau misalnya data menunjukkan profesi yang paling banyak stresnya itu ternyata guru ya teman-teman ya. Ini satu catatan penting. Profesi dengan stres terbesar itu adalah guru. Ya, ini penelitian di Malaysia dan juga ada penelitian penelitian di salah satu kawasan juga ya di Indonesia yang menyebutkan demikian. Kemudian kita juga perlu membangun kesadaran yang kedua, bahwa bergerak di bidang pendidikan itu bukan sesuatu yang instan, teman-teman. Tidak kayak kemudian bikin kursi berapa hari jadi kelihatan.
hasil riset menunjukkan perubahan terjadi pada seseorang, dampak dari pendidikan itu baru terlihatnya sekitar 50-30 tahun ke atas. Artinya guru-guru jangan berharap untuk perubahan hasil 1 hari 2 hari gitu ya. Guru-guru perlu punya hati yang lebih lapang. Apalagi sekarang kalau misalnya isu terkini yang bukan menguntungkan, senang banget sih JSIT menangkap isu kurikulum merdeka akan diganti menjadi deep learning. Itu JSIT yang pertama kali ya, yang komunitas atau ormas masyarakat yang pertama kali menyambut baik tentang gagasan deep learning ini. Karena apa? Karena JSIT sudah punya ADLX gitu ya, Active Deep Learning Experience. Ini saya juga menjadi trainernya yang dilatih berapa tahun? Udah ya sekarang 3 tahun. Jadi 3-4 tahun terakhir ini JSIT sudah sangat concern sekali dengan ADLX, Deep Learning, sehingga mungkin teman-teman JSIT juga nih boleh tawarin maksud saya bantu pemerintah dong agar isu ini menjadi terbackup kuat gitu, karena JSIT yang sudah punya, dan ini teman-teman sudah ada hasil risetnya, beberapa jurnal teman-teman, bahkan kemudian tesis beberapa itu sudah mengambil, ada juga disertasi kalau tidak salah yang mengambil ADLX-nya JSIT, deep learning-nya JSIT ini ke karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya gitu. Jadi pemerintah perlu dibantu tentang hal itu. Jadi kita bisa sounding ini untuk memperkuat pemerintah. Karena memang yang kemudian saya sebagai trainer, mungkin ada Ustadz Alimin di sini juga sebagai trainer ADLX JSIT Indonesia, itu relevan banget dengan kurikulum merdeka kemarin ya. Dan dia juga sangat relevan ketika berdiri sendiri kalau misalnya akhirnya nanti ada judul kurikulum deep learning gitu, deep learner gitu. Ini menjadi hadiah gitu ya, yang mudah untuk diolah oleh sekolah Islam, khususnya JSIT yang memang memiliki sertifikasi ADLX itu gitu ya. Jadi buat sekolah-sekolah Islam terpadu yang belum mendapatkan pelatihan ADLX, silahkan ya, kita latihan gitu. Insya Allah saya, Ustadz Alimin dan beberapa trainer lain di NTB ini siap backup, karena kalau saya misalnya dulu, mohon maaf, saya mengistilahkan dengan kebodohan saya ya, dengan keawaman saya mengatakan kayak waktu pelatihan deep learning di JSIT, saya bilang gini, kayaknya ini adalah hikmah yang dicari umat Islam itu, kayaknya ini deh gitu saya bilang. Apa itu deep learning itu? Karena saya belajar berapa tahun, saya belajar di psikologi ya. Lebih dari 10-15 tahun saya belajar di psikologi, praktisi pendidikan psikologi dengan macam-macam metode dan sebagainya untuk merubah perilaku dan seterusnya. Saya akhirnya dengan kebodohan, dengan keterbatasan pengalaman saya mengatakan ini kayaknya yang dicari umat Islam deh. Hikmah itu kayaknya ini deh, bernama ADLX. Itu kesimpulan awam saya pada saat itu, saking saya melihatnya sangat komprehensif sekali gitu. Sangat lengkap sekali, filosofinya sangat kuat sekali, cocok juga untuk kurikulum merdeka misalnya kemarin gitu ya, ataupun mungkin apapun kurikulumnya jangan khawatir ya kalau ada deep learning ya teman-teman, salah satunya. Nah teman-teman, isu guru yang tadi juga sudah disampaikan dan insya Allah sudah terdata, ini data berharga ya Ustadz Alimin dan teman-teman JSIT. Silakan teman-teman lain yang masih ada 290 orang, gagasan antum, gagasan mahal ya. Jarang-jarang kita berkumpul orang sebanyak ini, nulis sekarang di sini, menulis di kolom chat dan dirapikan oleh panitia. Nanti ini diolah tidak hanya kepentingan, misalnya kalau tadi Bang Zul menyampaikan, ayo catat apa yang diinginkan, tidak hanya sekedar menjadi kepentingan Bang Zul gitu ya, tapi akan menjadi kepentingan sekolah juga, akan menjadi kepentingan mungkin yayasan kita juga gitu. Sehingga mari trending isu yang saat ini sedang membahagiakan atau meresahkan guru boleh terus ditulis. Oke, buku paket juga yang sudah ada modul ajarnya, jadi guru bebas beban administrasi, fokus menempa diri gitu ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan selalu ya guru-guru kita nih ya. Jadi bingung, aduh gimana bikin modulnya, gimana, apalagi sekarang mohon maaf teman-teman masih menjadi trending juga TPPK, masih menjadi trending TPPK, dan akan menjadi trending sebentar lagi adalah guru-guru kelas akan menjadi konselor, guru-guru kelas akan menjadi psikolog, guru-guru kelas akan menjadi pembimbing gitu. Saya sendiri saat ini sedang bergerak juga, kan pemerintah sedang menggaungkan trending isunya ya di Kementerian Dasar Menengah ini. Salah satu pertimbangan Prof. Mukti kemarin untuk mengajarkan keterampilan bimbingan konseling kepada wali kelas adalah
agar guru itu tangguh, guru itu tidak gampang putus asa, agar guru itu bisa kalau dalam psikologi ada namanya hardiness. Teman-teman belajar hardiness ya. Hardiness itu adalah kemampuan seorang guru untuk menghadapi satu kesulitan, kesulitan yang kedua, ada kesulitan yang ketiga, tapi dia tetap melangkah menuju goals-nya, menuju pembelajarannya. Jadi sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesulitan itu dia bisa lampaui. Itu namanya hardiness, kompetensi namanya. Nah, untuk kemudian bisa hardiness, untuk bisa tangguh, ya, membantu siswa yang kemudian sebentar lagi kita akan mendapatkan pembekalan pembinaan, ya, maka modal pertamanya adalah kesiapan guru untuk mengajar. Contoh, misalnya, ada guru, ada kepala sekolah yang ngeluh kepada saya, misalnya, Ustadz, kepala sekolah SIT juga nih, kepala sekolah SIT, terutama, mohon maaf ya, kalau untuk TKIT mungkin tingkat kesulitan emosionalnya, ya sama sulit sih, gitu ya, tapi perbedaan stresor TK, SD, SMP, SMA beda. Dan menurut dan kajian saya sebagai praktisi dan juga saya lihat dari hasil-hasil riset gitu ya, bahwa stresor yang dihadapi guru SMP IT dan SMA itu lebih besar dibandingkan dengan TK IT, SD IT. Kenapa saya mengatakan demikian? Mungkin kita jengkel dengan anak TK, tapi nanti 5 menit kemudian akan membuat kita menjadi berbahagia lagi gitu ya. Mungkin kita akan jengkel dengan anak SD gitu, tapi nanti berikutnya dia akan melakukan apa gitu sehingga kita bisa tiba-tiba senang. Tapi kalau yang membuat kita jengkel adalah siswa SMP dan siswa SMA, biasanya lebih permanen. Karena anak-anak udah punya identitas. Anak-anak menjengkelkan guru, anak TK SD itu ngejengkelin guru mungkin lebih kepada keteledoran gitu ya. Tapi kalau SMP SMA manipulatif gitu, berbohong, kemudian menghina, ya, bahkan kemudian ada unsur perundungannya juga, melawan guru gitu, ada gitu. Kalau SD TK kan nggak ada melawan guru, sehingga teman-teman yang ngajar di SMP IT dan SMA IT, saya ingin sampaikan, yuk punya beberapa hati, yuk gitu ya. Nggak cukup dengan satu hati, harus 2, 3, 4, 5 hati kita gitu ya. Dalam tanda kutip ya, maksudnya lebih lapang dada, lebih ikhlas, lebih apa kayak gitu. Itu dibutuhkan. Karena ada satu poin terkait dengan trending isu ini juga, Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu guru. Ada yang mengeluh, kepala sekolahnya mengeluh karena gurunya mengatakan, saya udah nyerah Ustadz, karena anak ini saya sudah ingetin 1 kali, nggak mau, 2 kali dia nggak mau, 3 kali nggak mau, 4 kali dia nggak mau, 5 kali dia nggak mau, ya udah, I'm giving up. Saya nyerah, saya nggak bisa bantu dia lagi gitu. Saya mundur, saya konsentrasi dengan anak-anak yang lain gitu. Nah, ini hardiness-nya lemah, ya. Jadi ketangguhannya itu perlu ditambah lagi gitu. Misalnya kalau kayak kita di SMP IT, SMA IT, contoh misalnya SMP IT, SMA IT, Anak Soleh Mataram, SMP IT, SMA IT, Arisalah, Cahaya Bangsa, kemudian mana lagi Binaul Ummah misalnya ya, berapa lagi yang punya Diaul Bahri ya di Lombok Timur, EKM misalnya, Anak Soleh di Praia misalnya, Al Fajar di Mataram, Abata misalnya di Mataram, dan beberapa yang saya tidak bisa sebut satu persatu gitu. Al Hilmi misalnya di Dompu, Insan Kamil juga di Bima gitu, yang sudah kemudian levelnya tidak hanya TK SD tapi juga ada SMP bahkan kemudian SMA. Artinya kita perlu tangguh untuk kemudian menjadi guru, dan deep learning itu nggak bisa dijalankan kalau guru nggak tangguh. Halo, ini penting, halo, buat guru-guru yang mau menjalankan deep learning gitu ya. Nggak bisa deep learning ini dijalankan oleh orang yang tidak ada ketangguhan. Deep learning itu ribet banget. Mohon maaf ya, saya mengatakan ribet, tapi sangat berdampak. Complete kalau di JS, kalau di SD di JS itu kan ada berapa standar itu Ustadz Alimin? Berapa ya? Ada 8 atau berapa langkah-langkahnya deep learning ADLX, nanti Ustadz Alimin yang bisa menambahkan. Nah, itu saya mengatakan ribet teman-teman karena kita nggak terbiasa, terutama buat orang-orang yang tidak terbiasa. Buat orang-orang yang tidak terbiasa berstruktur gitu, itu mengatakan ribet. Tapi buat kita yang biasanya kayak saya lah, mohon maaf, menurut saya sangat terbantu dengan prosedur. Mungkin bukan ribet, prosedur, saya bilang prosedur. Langkah-langkah teknis praktis itu sangat terbantu sekali. Ada template-nya, poin-poinnya kayak gitu. Jadi sangat terbantu sekali. Dan itu deep learning ini teman-teman tidak bisa dijalankan kecuali oleh orang-orang yang tangguh.
Karena apa? Student based banget gitu, student approach banget gitu, individual approach banget. Jadi harus menyapa seke anaknya, bagaimana kabar kamu, Fulan hari ini gimana, Fulana hari ini gimana, Fulana hari ini udah sarapan ya gitu. Fulan A, Fulan B, Fulan C, individual sekali. Bahkan kemudian izin kalau misalnya kemarin implementasinya student center menghamba pada siswa yang akhirnya kemudian menjadi apa poin-poin penting kita di kurikulum Merdeka itu ya di deep learning ini sangat-sangat kaya sekali teman-teman ya. Nah, baik Ustaz Talimi, nanti mau saya diinfokan berapa menit lagi saya bisa menyampaikan gagasan-gagasan trending isu guru ya, untuk kemudian sama-sama menjadi kamus kita bareng-bareng nih. Kita sedang list kamus masukan teman-teman yang sangat berharga di sini untuk kita serahkan kepada diri kita sendiri dan kepada pihak-pihak lain yang nanti membutuhkan pengembangan guru swasta ya, membutuhkan pengembangan guru swasta. Berikutnya literasi guru dan ilmu. Tadi misalnya Ustazah Yufita tadi ya, keren itu ya, Ustazah Yufita Ketua JSIT NTB menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa membagi sesuatu kalau kita nggak punya sesuatu, dan salah satu yang kita miliki adalah ilmu, teman-teman. Dan guru itu apa ya, nggak cukup dengan satu ilmu. Guru itu Masya Allah beragam profesi ada melekat sebagai seorang guru gitu. Jadi guru nggak hanya bisa kemudian menjadi teacher, but dia juga adalah konselor. Apalagi hati-hati buat JSIT, hati-hati teman-teman. JSIT masih ingat nggak kompetensi gurunya JSIT itu sekompleks apa gitu? Ada musrif, ada mudabir, ada apa lagi tuh, murabi, ada Muadib. apa lagi, ada mualim, muadib. Masya Allah ribet banget. Siap jadi guru JSIT beneran? Itu sulit loh teman-teman. Buat teman-teman yang masih mengatakan diri sebagai guru JSIT ini, kalau misalnya punya hati yang terbatas, nggak bisa dijalankan peran profesi mualim, muadib, mudarib, murabi, itu nggak bisa. Ada 7 kalau tidak salah kompetensi itu. Nggak bisa dijalankan kecuali oleh orang-orang yang mau harus terus belajar gitu. Jangan pernah takut deh untuk guru-guru JSIT mau dibuikan, mau dipenjarakan, mau diapain. Kalau sudah tuntas 6 kompetensi ini nggak bakalan tersentuh hukum. Nggak bakalan tersentuh hukum. Nggak mungkin seorang muadib itu ngilang, melotot, menakutkan buat anak yang kemudian mungkin berapa dikategorikan sebagai kekerasan psikologis. Nggak mungkin seorang mudarib itu bisa apa ya, bisa ngejemur anak sampai dia pingsan misalnya gitu. Nggak ada ruang melakukan kekerasan untuk 5 sampai 7 kompetensi guru SIT gitu. Nggak ada ruangnya. Jadi guru JSIT khususnya nih buat kita yang di JSIT, menurut saya isu kita bukan lagi dikriminalisasi guru gitu. Itu isu orang-orang luar yang belum selesai dengan dirinya gitu. Guru-guru yang belum selesai dengan dirinya. Kalau kita udah selesai dengan diri kita, nggak usah lagi kita bingung-bingung di isu kekerasan, di isu-isu apalagi bui gitu tuh, udah bukan isu kita. Karena kita udah naik level di atas, jauh di atas itu gitu. Makanya akhirnya mohon maaf, TPPK itu nggak apa ya, mungkin salah saya sih kalau saya mengatakan, tapi pengalaman saya saat ini sih, saya melihatnya isu-isu kekerasan itu nggak banyak dibahas di sekolah Islam terpadu. Husnuzonnya saya adalah udah selesai dia, udah selesai, sehingga kita tidak terlalu kemudian, oh maaf, nauzubillah min zalik ya, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada pembunuhan, tidak ada perundungan yang mengakibatkan trauma, depresi, macam-macam gitu, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak banyak kita temukan. Kalaupun ada, ayo kita kerja bareng gitu. Tapi kalau misalnya ya kita cegah supaya jangan ada gitu, supaya jangan ada. Nah, isu-isu dasar ini teman-teman, isu-isu dasar ini harusnya sudah kita lewati gitu, sehingga yang kita kejar adalah tadi itu Bu Yuvita tadi, guru sekolah di dalam negeri, guru sekolah di luar negeri, guru belajar bahasa Inggris, guru-guru SIT belajar meningkatkan kompetensi pendampingan gitu ya. Guru-guru JSIT bagaimana belajar ADLX, guru-guru JSIT bagaimana mempelajari ilmu-ilmu suplemen. Orang-orang udah nyampe lari jauh-jauh loh teman-teman. Ya, kita masih kemudian berputar aja di pasal kekerasan terhadap guru, bui guru, penjara guru gitu. Kapan kita mau meningkatkan kompetensi kita gitu yang lebih esensial gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Yuk kita wajib nih, saya mengatakan untuk guru JSIT harus
mempelajari undang-undang kekerasan anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPPKS, wajib guru JSIT pelajar itu harus mendapatkan sosialisasi. Saya merekomendasikan mungkin sebagai ketua dewan, sebagai dewan pembina, bukan ketua, anggota dewan pembina JSIT NTB, saya merekomendasikan ajak guru-guru SIT untuk membedah undang ahli hukum, bedah segala regulasi yang terkait dengan guru gitu. Udah cukup 1 kali 2 kali selesai gitu. Habis itu udah jangan sibuk lagi takut bui, takut penjara kayak gitu. Karena kita harus segera move on, harus belajar lagi deep learning gitu. Dan teman-teman, untuk deep learner ini ada berapa yang kompetensi yang mendukung. Ya, misalnya kita harus belajar tentang topik-topik lain, harus juga mengembangkan kompetensi kita bagaimana menjadi guru matematika yang friendly. Kalau sekarang misalnya trending topik matematika, belajar guru matematika salah satunya saja misalnya saya sebutkan gitu ya, adalah riset tentang pelajaran matematika itu yang banyak itu sekarang afektif, ke arah emosional. Jadi bagaimana agar membuat guru-guru matematika bisa menyentuh hati peserta didiknya, dan cocok banget menyentuh hati itu dengan deep learning. Ya, sehingga JSIT selamat berjuang ya, supaya kalau misalnya nih mau mendukung pemerintah dengan isu kurikulum merdeka diganti ke deep learning, kalau ya kita kan sebagai orang di bawah kita hanya bisa ikut-ikut ramai aja gitu sebagai masyarakat, meramaikan gagasan-gagasan pemerintah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi guru itu belajar ya, dan belajarnya adalah next level, bukan lagi belajar hal-hal yang mendasar banget yang kita udah selesai. Kemudian penerimaan peran ya, ini juga menjadi penting ya guru-guru. Penerimaan peran itu, mohon maaf, saya pernah melakukan kajian bedah profiling, namanya dalam psikologi itu saya lakukan profiling kriminal. Tapi mungkin masih belum kuat data saya, tapi saya pernah secara khusus profiling kriminal siswa ke guru. Nah, ini menarik nih ya. Saya pernah melakukan proses profiling kriminal siswa ke guru gitu. Yang saya kemudian akhirnya melihat adalah saya tidak menyalahkan guru dan juga tidak menyalahkan siswa. Saya ada di tengah-tengah dalam melakukan proses profiling. Dan data yang saya temukan, ini data yang saya temukan dari kajian saya ya, teman-teman ya. Dan ini bukan data ilmiah tapi belum bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Cuma saya ingin membagikannya saja di sini. Yang saya temukan adalah anak-anak yang cenderung melakukan, misalnya saya ngebedahnya itu adalah siswa yang bunuh guru, siswa yang mencelakakan guru itu. Nah, yang saya temukan adalah itu anak-anak yang bermasalah yang kemudian gurunya nggak paham sehingga akhirnya diintervensi dengan ya disamakan obatnya. Kalau mungkin almarhum Munif Hatib dulu menyebutkan dysphagia, cara guru yang salah di dalam mendidik. Sebentar, saya perlu cas HP. Ustadz Alimin, nanti saya boleh dikabari melalui audio agar saya bisa langsung. Oke, Ustaz. Oke. Baik. Nah, jadi dysphagia atau guru malpraktik gitu misalnya. Itu saya melihat, mohon maaf, ini mungkin hasil kajian saya agak cenderung mungkin kontroversi bagi guru gitu ya. Yang saya lihat adalah dystesianya itu atau malpraktik itu gitu. Jadi anak ini sedang sakit, memang anak ini bermasalah, memang anak ini kelainan mental gitu ya. Dan teman-teman kemarin udah pemerintah dari itu, NTB khususnya nih buat kita di NTB nih. Jadi kita sedang baik saja ya, hampir 3.000 Gen Z di Nusa Tenggara Barat mental hasil. Kita sedang membahas di sekitar kita itu anak-anak yang berpotensi, teman-teman. Dan kalau bicara tentang kesehatan mental ya sekarang juga di Indonesia dan mengakui bahwa penyebab kematian merupakan Hilang beliau, Ustadz Haidir. Hilang ya? Keluar beliau? Oh ya, mungkin hilang, terpental mungkin Bu. Sinyal kayaknya. Iya. Oke, sambil menunggu beliau masuk lagi, nggih.
Mungkin Ustaz Talimin bisa menghubungi Ustaz sama Ustaz Rodi. Bisa masuk lagi enggak beliau? Iya, Ustazah, Ustazah. Oke, mungkin ini Ustazah, teman-teman mungkin yang belum menulis isu-isu yang sangat ini, Ustazah boleh ditulis di kolom chat ya, Ustazah ya. Saya sambil mendata. Saya butuh. Bedana ya bukan Ustaz Aidir. Oke. Jadi gitu nggak Ustaz bahwa kita ini memang begitu ya, tadi yang dipaparkan oleh Prof. Menteri itu memang luar biasa, bahwa kita itu memang harus mencintai peserta didik. Ketika kita mencintai peserta didik itu ada kelapangan hati kita ya, kelapangan hati kita ketika mendidik anak didik kita. Terutama yang disampaikan oleh Ustaz Haidir tadi yang menyampaikan bahwa tingkat stres paling berat itu adalah mendidik usia SMP dan SMA. Ya memang benar begitu ya, tapi tergantung semuanya itu adalah ketika kita memiliki kecintaan terhadap peserta didik, maka insya Allah segala sesuatu mungkin bisa terselesaikan begitu. Dan juga berkenaan dengan literasi dan ilmu yang beliau sampaikan begitu, itu memang kebutuhan kita sebagai seorang pendidik ya, agar kita senantiasa adaptif terhadap apapun yang terjadi pada kurikulum kita di sekarang maupun masa depan nanti gitu. Jadi jangan terkaget-kaget ketika kurikulum senantiasa berubah. Sudah masuk, Ustaz? Videonya? Oke, sudah masuk. Iya, alhamdulillah. Silakan lanjut, Ya. Ustaz. Kurang 5 menit lagi ya, Ustaz. 5 Oke, minutes. terakhir Yes. ya, terakhir saya ingin menyampaikan tentang isu teknologi AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Terakhir saya ingin sampaikan tentang isu ini. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zul tadi, dan beliau adalah ahlinya. Masya Allah ya, beliau adalah ahlinya. Bersama Bu Niken mendirikan beberapa sekolah dan terbukti efektif. Jadi ya bahkan kemudian di SIT juga, ini sekolahnya beliau yang sering banget juga mewakili NTB ke kancah nasional untuk bidang-bidang teknologi gitu ya di Sumbawa. Barakallah untuk sekolah Islam terpadu gitu ya di Nusa Tenggara Barat dengan capaian-capaian kerennya. Ya nanti kita belajar teknologi guru itu ya di situ gitu ya. Kalau misalnya sekarang ada kampus UTS ya, Universitas Teknologi Sumbawa, mungkin juga bisa kita minta tuh teman-teman di UTS kampusnya Pak Zul untuk kemudian membina JSIT how to manage teknologi ini di kalangan guru, bukan menstandarisasi, mirip-mirip lah ya gitu ya, untuk kemudian teknologi seperti apa sih dipelajari oleh guru gitu, nanti bisa UTS. Saya juga kebetulan selaku rektor di Lombok Institut Teknologi juga, di bidang teknologi juga. Kebetulan ya sama juga Ustadz Suryadi gitu ya, SJP sebagai foundernya, dan basisnya juga adalah teknologi. Nanti teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan dua kampus ini gitu, untuk pengembangan teknologi bagi guru. Itu ayo kita kembangkan. Nah, jangan tertinggal, termasuk saya terus belajar tuh teknologi gitu. Nah, pada saat yang bersamaan jangan lupa bahwa menurut hasil kajian siapa kemarin menteri terbaru kita, wakil menteri riset dikti, menteri pendidikan tinggi, itu ya kebetulan juga adalah psikologi, Prof siapa namanya tuh, Prof siapa saya lupa, yang dari Jepang. Beliau melakukan riset gitu ya, dan beliau kemudian risetnya di kognitif ya, di EQ gitu. Nah, beliau mengucapkan satu poin dari beberapa kesimpulan riset beliau adalah guru itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Peran guru itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Atau misalnya Menteri Pendidikan Agama kita 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu tuh berceramah juga di hadapan Masyayikh pesantren se-Indonesia. Jangan bertarung dengan teknologi. Teknologi itu menjadi pemenang kalau untuk urusan dunia. Teknologi itu menjadi pemenang untuk urusan dunia gitu. Tapi peserta didik gak selesai di dunia gitu, terutama buat kita di sekolah agama, sekolah Islam terpadu khususnya gitu ya. Kita juga prosentasenya itu kan imbang, dunia dan akhirat. Untuk di dunia ini adalah untuk bagaimana kita akhirat nanti kayak gitu. Kalau tadi misalnya Bang Zul juga menyampaikan kesolehan sosial gitu ya. Bagaimana anak-anak kita kemudian bisa soleh secara sosial kalau kemudian mereka individualis sekali, egois sekali menggunakan teknologi gitu.
Nah, sehingga ini teknologi adalah sebagai hal yang utama gitu, tapi kemudian hati guru itu nggak bisa dikalahkan oleh ChatGPT. Emosi guru nggak bisa dikalahkan oleh ChatGPT gitu. Mungkin yes ada, kita coba kaji tuh ngedate aplikasi-aplikasi date. Siapa bilang guru nggak bisa, hati guru nggak bisa dikalahkan oleh ChatGPT gitu ya. Akhirnya kemudian kemarin di NTB sempat viral juga kan kasus anak-anak yang kemudian curhat pacar gitu kan, atau sewa pacar, itu kan juga masalah hati itu, karena dia tidak terhubung hati dia dengan orang tua dia, maka dia lari ke chat, ke aplikasi, dan aplikasi bisa kok memenuhi hati gitu. Tapi hati seperti apa sih yang tidak bisa dijawab oleh itu gitu, oleh teknologi kayak gitu. uh, Guru yang hadir, guru yang tulus ya. Mohon maaf teman-teman, kalau misalnya chat GBT atau bahkan kemudian izin praktik konseling, praktik konselor, atau apalagi yang aplikasi pacar ngedate kayak gitu tuh kan, itu tujuannya adalah peningkatan permintaan dan larinya ke uang, larinya ke uang. Ya kalau misal, alhamdulillah kalau di kami misalnya di profesi psikologi atau mungkin kode etik, semua banyak profesi termasuk konselor harus melayani dengan budi luhur, berbudi luhur gitu. Nilai-nilainya itu ada, dan itu yang dimiliki oleh guru. Budi luhurnya itu ya. Karena kalau kemudian hanya mengandalkan aplikasi ya, teman bincang gitu, tapi ada lelahnya gitu, ada lelahnya. Nah, guru ini yang kemudian juga ada lelahnya sih gitu. Tapi kalau kemudian guru ikhlas, guru-guru berbudi luhur, guru-guru punya yang mengajarkan tadi saya baru saja di anak-anak saya, tentang anak-anak di Cahaya Bangsa, tentang bagaimana agar kalian bisa beramar ma'ruf. Karena kalau kemudian kalian diam saja melihat temanmu ngechat online tapi kata-katanya kasar, atau mungkin teman melakukan keburukan A, keburukan B, keburukan C gitu. Jadi egois dia karena mainnya teknologi gitu. Nah, dan guru hadir, saya lagi hadir, saya mencoba diri saya juga untuk terus hadir. Saya kumpul 5-10 menit aja, saya bilang tadi sama pembina asrama, untuk kemudian menegaskan, menguatkan, mengingatkan kembali anak-anak, ayo lakukan sesuatu, jangan menjadi setan yang bisu. Ketika kemudian melihat teman melakukan keburukan, ayo bertindak. Anak-anak yang baik harus memiliki keberanian juga untuk bertindak, jangan diam saja. Jangan membiarkan satu keburukan, dua keburukan, tiga keburukan kemudian menjelma menjadi banyak keburukan. Kalian harus melakukan sesuatu, melakukan hal-hal untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk kemudian bisa berani. Nah, itu kan adalah reminder yang kemudian kita lihat dampak teknologi seperti ini, maka muncul guru untuk kemudian melindungi. Dampak teknologi seperti ini muncul guru untuk backup gitu. Dan itu kalau kita tidak punya hati, kita tidak akan pernah bisa membackup. Kalau kita tidak punya kecintaan terhadap profesi kita sebagai guru, gak akan kita mau backup. Kalau kita nggak punya niatan dakwah ilallah gitu, kalau nggak ada alasan kita, alasan Allah untuk kemudian menegakkan pendidikan ini, nggak akan kita berlama-lama untuk kemudian mengingatkan, mentawjih kembali anak-anak yang sudah melukai hati-hati kita gitu. Tapi dakwah yang membuat kita terus bergerak, Allah yang membuat kita terus bergerak, nilai-nilai profesi ini yang terus membuat kita bergerak. Maka apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, cukup hati kita yang mengkontrol untuk kita tetap berperan menjadi seorang guru. Mungkin itu teman-teman pengantar diskusi. Terima kasih ya masukan-masukan sarannya, trending isu tentang guru yang sudah di-share, sangat berharga, bermakna, dirangkum nanti oleh panitia untuk kita semuanya. Nanti kalau ada rangkuman dari panitia, mungkin saya bisa bantu juga untuk rilis dalam artikel mini yang kita bisa share ke publik untuk menjadi knowledge kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Julhaidir. Oke, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Julhaidir ya, dari awal sampai akhir itu cukup daging semua, tidak ada yang tidak daging ya Ustadz. Jadi semuanya daging dan semuanya memberikan manfaat kepada diri kita, banyak membuka wawasan kita bahwa kita itu harus senantiasa terbuka terhadap perkembangan kondisi yang ada. Maka Ustadz Ustadzah silahkan, jika ingin bertanya kami persilahkan, boleh raise hand, kami persilahkan. Boleh raise hand, boleh juga menuliskan di dalam chat. Kami persilahkan Ustadz Ustadzah.
Tadi di chat sudah ada pertanyaan kayaknya di atas tuh Bu Ketua. Oh, sudah ada. Scroll ke atas kayaknya. Scroll dulu, saya scroll. Mungkin yang menyatakan pendapat juga boleh ya, arahan-arahan, saran-saran untuk kita semuanya, boleh juga raise hand, karena ini forum bersama. Siap. Oke, silakan Ustadz. Saya masih scroll dan belum ketemu ini. Atau mungkin bisa di copy paste kembali. Apa Silakan Ustazah? pertanyaan Ustadz yang ada. Oh, bentar. Ada yang nanya ya? Oh, ini tentang ADLX, katanya ADLX apa? Desain alur pembelajaran dibuat lebih simpel. Dan oh ya, jangan lupa presensi gitu teman-teman. Oke, kita ada satu pertanyaan Ustadz Yulhaidir dari Ustadz Satria Lotim. Apa yang harus kita pedomani supaya tidak bingung dengan banyaknya perubahan pada kurikulum ketika terjadi perubahan menteri, begitu. Silakan Ustadz. Dan juga bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan akan dikembalikan untuk dilaksanakan lagi apa ini? Mungkin UN. Kali ya. Oh iya. Oke, silakan Ustadz Yul. Ya, baik. Dari Pak Satria dan Pak Maskuri tentang perubahan menteri, kemudian baliknya UN lagi, itu dampaknya kayak gimana? Gini, saya ingin bercerita sedikit saja ya. Kalau kita di JSIT, di JSIT ditantang dari bahwa sebenarnya tidak terlalu akan banyak bergerak melakukan perubahan-perubahan atau merubah visi misi, nilai dan lain sebagainya dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum. Kita hanya sedikit saja menyesuaikan, ya. Terutama juga biasanya kurikulum ini teman-teman nggak signifikan berubahnya. Kalau yang saya pahami gitu ya. Kenapa mengatakan demikian? Karena perkembangan teori itu kan lama, Bapak dan Ibu. Misalnya contoh misalnya kalau di psikologi itu perkembangan anak misalnya. Kemarin waktu saya ngisi seminar Satadiat di Anak Soleh 2, saya tentang beberapa kompetensi akil balik gitu ya, yang kemudian kami seminarkan. Dan Satadiat bertanya, Ustadz ini apakah masih relevan dengan kurikulum sekarang gitu? Saya bilang masih relevan karena kurikulum itu landasannya teori ilmiah, sains gitu. Dan pemerintah landasannya juga itu. Jadi mengumpulkan profesor, mengumpulkan ahli, itu landasannya adalah dari sains gitu. Dan perubahan sains, contoh misalnya dalam perkembangan anak itu masih sampai sekarang teorinya Harlock di psikologi pendidikan itu masih dipakai. Teori belajar itu masih dipakai. Bahkan kemudian Skinner misalnya, Pavlov yang sudah tahun 60-an, tahun berapa, 50-an itu masih kepake. Bahkan, mohon maaf, teori 70-an itu tentang computational thinking bagi anak usia dini itu dipakai juga gitu, sekarang di PAUD itu kan sekarang lagi belajar juga tentang computational thinking. Pemerintah dasar dan menengah itu juga lagi belajar, lagi ada pelatihan computational thinking untuk khusus guru PAUD, sertifikasi semacam itu gitu. Nah, jadi dugaan saya adalah perubahannya tidak akan terlalu signifikan. Yang membuat dia signifikan dan menakutkan itu bahasa media, teman-teman. Kalau misalnya kemarin contoh waktu saya juga berkesempatan mendampingi penyesuaian kurikulum Merdeka untuk program kelas gifted di SDT Anak Soleh 1 Mataram, ya, untuk kelas gifted. Itu ternyata nggak ada perubahan antara kemudian konten yang lama dengan konten yang baru, itu tidak terlalu banyak gitu, sehingga kemudian kita hanya bergerak di poin-poin yang ini saja gitu. Jadi secara konten dan secara standar isi tidak banyak perubahan, jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Nah, yang penting kita tahu standar isi itu gitu teman-teman ya. Dan paling kalau misalnya contoh bukan paling ya, saya nggak bisa juga menyederhanakan gitu. Salah satu yang saya tahu adalah penyesuaiannya adalah di 4.0 atau 5.0. Contoh JSIT, saya juga terlibat di perubahan SKL, perubahan standar isi.
untuk SKL-nya JSIT. Saya terlibat juga di situ untuk beberapa topik. Nggak banyak perubahan yang kami berikan. Apa yang kami rubah? Ya sesuai dengan mungkin teknologi yang belum masuk, masukkan gitu. Kemudian tuntutan 4.0 atau 5.0 yang belum masuk kemarin kita masukkan. Hanya itu. Yang lain-lainnya yang mendasar, yang sudah dikuatkan dengan teori-teori sebelumnya, nggak bisa juga kita rubah karena nggak ada dasarnya gitu. Nah jadi ingin saya sampaikan teman-teman kalau sudah menguasai pokoknya, topiknya, standar isi terutama dalam hal ini, jangan khawatir dengan perubahan-perubahan yang ada kayak gitu. Karena kemungkinannya tidak akan terlalu besar, tidak signifikan. Itu yang dari pengalaman praktik saya di lapangan, ya. Sehingga seringkali disampaikan ya, JSIT ini nggak perlu terlalu khawatir siapapun menterinya, siapapun kurikulumnya gitu ya. Kita ikut aja alur gitu ya. Kita ikut berubah dan effort perubahan kita juga tidak terlalu besar-besar banget. Contoh misalnya kan merubah standar mutu gitu ya di JSIT gitu ya. Itu juga alhamdulillah hanya beberapa bulan gitu ya. Kita sudah bisa menyesuaikan and then bisa smooth lagi, sesuai lagi dengan pemerintah. Bahkan kita hadir juga bersama mendukung program pemerintah dalam program organisasi penggerak gitu. Kemudian UN, gimana kabarnya nih UN kalau misalnya dibalikin lagi? Saya berbicara dari perspektif psikologi aja ya teman-teman ya, dari perspektif keilmuan saya. UN itu media juga yang membesarkan, ya media juga yang membesar-besarkan, yang blow up karena ini kan social influence teman-teman. Kalau dalam kajian psikologi sosial ya gitu ya besar sekali. Jadi setiap misalnya ada posting status banyak kayak gitu, maka kemudian bisa berpengaruh ke diri kita gitu. Apakah kalau secara psikologi UN akan berdampak merugikan psikologis anak? Saya melihatnya tidak terlalu. Tidak terlalu. Saya adalah mungkin saya belum sih memutuskan untuk kemudian mendukung UN atau enggak. Karena saya belum mengkaji. Tapi karena ini saya ditanya, jadi saya perlu berpikir lebih mendalam. Kayaknya saya deket-deketnya kesetuju deh. Kayaknya saya deket-deket setuju. Apa pertimbangan psikologisnya saya? Satu, karakteristik Gen Z. Teman-teman, halo? Perhatikan, karakteristik Gen Z, rebahan ya. Bukan kata saya. Hampir 10 juta Gen Z di Indonesia tidak sekolah dan tidak bekerja. Tidak beraktivitas. Tidur kerjaan mereka. Kurikulum Merdeka kenapa tidak berdampak? Kenapa kemudian akhirnya anak-anak semakin ngelunjak, kata guru zaman sekarang itu? Anak-anak semakin ngelunjak kata kita gitu. Kalau kemudian didekatin dengan person approach gitu ya, student center gitu, semakin ngelunjak kayak gitu. Bisa jadi nggak cocok untuk karakteristik Gen Z di tempat-tempat tertentu gitu. Yang akhirnya mereka harus diwadahi, harus dikasih karpet merah. Lewat sini datangnya, lewat sini berdirinya, di sini kamu duduknya, nggak boleh ke situ, lalu ke situ, geser sini lagi. Harus ada template, dan ujian nasional itu adalah template. Ujian nasional itu adalah template untuk karakteristik anak-anak Gen Z yang milih belajar, nih. Ya, sedikit sekali kita lihat. Alhamdulillah saya kemarin ketemu dengan santri ya SMA IT kita lah kayak gitu ya. Keren banget kepribadian anak ini. Menurut dia dibully oleh temennya, dan dia mengatakan kepada gurunya, saya belajar gitu ya dari anak itu gitu ya, dan dia mengatakan kepada gurunya, Ustadz, temanku ini ngebully aku gitu ya, dan saya tapi punya goals yang lain, saya punya konsentrasi yang lain. Kalau saya habiskan energi saya di dia, saya harus kejar, saya tinggal berapa bulan lagi, berapa tahun lagi harus masuk perguruan tinggi, saya sedang belajar ini, sedang konsentrasi ke sini, jadi saya serahkan ke sekolah ya, untuk kemudian membantu teman saya ini, bantu dia untuk meningkatkan adabnya, bla 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 bla. Saya fokus ke sini saja, karena saya udah ada goalsnya. Jarang anak-anak yang punya goal seperti itu saat ini, ya, yang punya orientasi terhadap belajar, yang punya orientasi terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Sehingga kalau yang ada sekarang itu temannya dibully, dia langsung kemudian ngelabrak, dia langsung posting di media sosial, dia langsung viralin, dia langsung apa, semakin membuat dia bermasalah karena dia terpancing pada isu-isu yang tidak penting, pada isu-isu yang tidak esensial gitu. Tapi anak-anak yang remaja terutama ya SMP SMA harusnya sudah bisa untuk kemudian memilah mana isu yang penting buat aku dan mana yang sampah.
gitu. Nah, jadi untuk karakteristik anak-anak Gen Z dengan data tadi 10 juta rebahan, 3.000 hampir 3.000 di NTB yang kemudian mengalami gangguan mental kayak gitu, maka harus dikasih template, dikasih karpet merah. Di sini kamu belajar. Jadi dengan adanya ujian kamu belajar gitu. Salah satunya. Karena kalau misalnya dengan kurikulum Merdeka kemarin, apalagi sampling saja yang ujian, nggak semuanya. Jadi banyak anak-anak yang akhirnya tidak belajar. Kemarin sih mungkin menarik nih, ayo kita cari tahu data ya, tapi disembunyikan pemerintah kayaknya, nggak tahu disembunyikan atau mungkin siapa bisa mengakses boleh bersurat ya. Kemarin tuh mancing-mancing ya pemerintah, siapa tuh di podcastnya siapa? Pemerintah juga yang menyampaikan. Ini kalau saya beberkan hasil dampak kurikulum Merdeka ini bisa kaget kita gitu. Nah apa? Kan kita perlu tahu gitu. Kita perlu tahu dampaknya seperti apa di kurikulum Merdeka itu gitu terhadap belajarnya anak. Ya kalau mungkin yang ada di permukaan sekarang adalah ya seperti yang dituduhkan oleh, tapi ini masih isu belum tentu benar kayak gitu ya. Anak-anak malas, tidak punya goal, tidak punya orientasi, kemudian ngebobol UI aja bisa dibobol kayak kemarin misalnya kayak gitu. Nah jadi anak-anak kita perlu di challenge ya, misalnya dengan ujian nasional. Tapi jangan didramatisir juga si ujian nasional ini. Kalau misalnya harus kembali nanti ujian nasional itu, guru-guru tolong jangan dramatisir. Karena ujian nasional ini adalah sesuatu yang kemudian yang ngecek ulang sekali kemampuannya seperti apa. Nah, tapi satu poin yang saya pun kalau misalnya nanti pribadi nih saya menyetujui ujian nasional karena tidak terlalu berdampak terhadap psikologis anak, saya lihatnya bahkan kemudian dampaknya bagus sih menurut saya untuk daya belajar, motivasi, goals ya, making goalsnya anak-anak, dan dia anak-anak akhirnya punya time management gitu. Tapi jangan dijadikan syarat kelulusan. Nah, itu jangan dijadikan syarat kelulusan. Nah, kalau menjadi syarat kelulusan baru dia akan dampak menjadi syarat kelulusan. Menurut saya sementara sekarang ini dengan pengetahuan terbatas saya tidak membahayakan kalau tidak dilebay-lebaykan oleh media, oleh sekolah, oleh apa gitu. Karena anak-anak biasa ujian kok, biasa ujian. Dan itu juga jangan harus ya tergantung kita mempersepsikannya ke bawah ke anak-anak untuk kemudian ya make it easy aja gitu. Buat guru-guru yang membuatnya netral. Tapi kalau guru-guru terdesak, guru-guru yang cemas, nular loh kecemasan anak itu. Kecemasan guru itu nular ke anak. Stresnya guru itu nular ke anak. Jadi kalau guru nggak menerima UN dan terus cemas, terus stres, menular ke anak. Oke, gitu. Silakan Ustadz Alimin. Ya, terima kasih Ustadz Haidir. Kita selanjutnya ke Bu Fatimah. Terima kasih nggih sarannya. Nanti kita akan sampaikan ke pengurus. Selanjutnya berkenaan dengan ini Ustadz, strategi apa yang masih dilakukan oleh JSIT ini untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Itu nanti kita bahas di balik layar ya Ustadz. Selanjutnya adalah masalah ya, adanya kenaikan kelas, dampak syarat berkenaan dengan tidak naik kelas, siswa tidak naik kelas Ustadz. Mungkin juga dampak psikologis bagi siswa begitu. Terus selanjutnya dua ya yang saya sampaikan dulu sebelum kita ini. Baik. Yang kedua adalah berkenaan dengan apakah kita akan senantiasa mengikuti pemerintah, padahal kurikulumnya mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan JSIT. Gitu Ustaz, silakan. Oke, Masya Allah ya. Naik kelas dan ikut pemerintah. Kalau ikut pemerintah ya harus ya, karena kita kan warga negara Indonesia. Ya, dan ya maka harus ya tidak kita mendukung dan itu sudah sesuai dengan Pancasila, taat bernegara gitu. Dan saya kok tidak khawatir gitu ya. Maksudnya selama ini ada perubahan-perubahan. Saya berapa 2 periode di JSIT Indonesia dengan beberapa pergantian menteri. Dulu ada Pak Anies, ada perubahan, kemudian di Pak Nadiem juga ada perubahan, kemudian di sini di pusat itu smooth banget teman-teman. Dan mungkin ini yang ingin saya alirkan. Jangan resah, jangan khawatir. Tidak berat kok dengan pergantian-pergantian itu. JSIT nggak berat ya. Dan buktinya apa? Tidak beratnya. Kita bisa terbitkan SKL update, kita bisa terbitkan metode-metode terbaru. Terakhir juga kita akan rilis ini dalam waktu cepat dekat insya Allah kurikulum akil balik teman-teman. Kurikulum akil balik. Yang udah ada bukunya juga di JSIT. Jadi jangan resah ya dengan perubahan kurikulum. Ikut pemerintah. Sebagai warga negara yang baik kita ikut pemerintah.
Kemudian kenaikan kelas secara psikologi lagi perspektifnya. Perspektif secara psikologi. Kenaikan kelas. Sekarang ada isu untuk kalau di kurikulum Merdeka kemarin ada kecenderungan tidak harus terus naik kelas gitu ya. Ada nggak sih dampaknya secara psikologi gitu? Kalau untuk TK jelas aman karena ada standar untuk kompetensi tertentu. Prinsipnya di pemerintah itu adalah untuk karakteristik pembelajaran bagi TK dan SD happiness. Saya kemarin dialog ini nanti JSIT Indonesia, JSIT NTB, yuk kita silaturahim ke LPPM, keren banget tuh LPPM. Saya kemarin sudah bertemu juga dialog bersama dengan beliau. Banyak belajar juga dari LPPM NTB dan saya terkuatkan kemarin ketika kemudian beliau juga ini seperti yang kita pahami bersama bahwa TK dan SD itu adalah untuk happiness, untuk kebahagiaan. Jadi anak-anak belajar. Sehingga kemudian kenaikan kelas di TK dan SD ini isunya kecil. Apalagi kalau misalnya sekarang wajib belajar 13 tahun. Ya, isunya adalah wajib belajar 13 tahun artinya sampai kelas 1 SMP ya. Itu sekitar itu, kelas 2 SMP-an gitu. Nah, jadi dengan wajib belajar ini mungkin menjadi pertimbangan untuk kemudian tidak naik kelas pada level SD. Perlu berhati-hati banget gitu. Karena yang dikedepankan secara psikologi ini bukan dari perspektif ilmu psikologi tapi kebijakan pemerintah ya, yang penting bahagia, well-being school akhirnya sekarang yang dikedepankan oleh pemerintah itu adalah sekolah yang sejahtera, sekolah yang nyaman, ramah anak, membahagiakan, dan itu adalah TK SD. Nah SMP SMA baru ada diskusi bagaimana kalau dia tidak naik kelas. Di kurikulum Merdeka kemarin ya turunkan levelnya gitu, turunkan pembelajarannya, bukan anaknya yang tidak naik kelas tapi turunkan strat capaiannya kayak gitu di individual differences atau pembelajaran berdiferensiasi. Poin lain kalau kemudian perspektif psikologi ini ada dampaknya nggak sih? Ada punishment kan di dalam psikologi pembelajaran, ada konsekuensi kan di dalam psikologi, ada targhib wa tarhib di dalam Islam, dan targhib wa tarhib itu boleh untuk anak-anak yang balik ke atas. Ulama menyampaikan kepada kita ya, ancaman targhib wa tarhib kan ancaman dengan himbauan ya, ancaman atau himbauan, menakut-nakuti neraka atau menjanjikan surga gitu. Itu boleh tuh dua-duanya pendidikan itu. Dan tapi terlarang atau ulama cenderung tidak merekomendasikan diperlakukan pada anak-anak sebelum balik atau anak-anak usia dini gitu. Tidak dianjurkan untuk kemudian awas lu nanti neraka kayak gitu ya. Sederhananya seperti ya. Itu untuk anak-anak usia dini nggak dianjurkan. Tapi untuk anak-anak yang sudah balik ya bisa gitu, bisa. Nah, kenaikan kelas ini adalah salah satu konsekuensi. Jadi, dan anak-anak perlu ada istilah dalam ilmu psikologi konsekuensi logis, konsekuensi negatif, dan konsekuensi netral. Nah, tidak naik kelas ini masuk dalam kajian konsekuensi logis. Jadi logis dong, kamu nggak naik kelas karena kamu nggak belajar. Logis dong, kamu nggak naik kelas karena kamu tidak memenuhi ini gitu. Maka kalau kemudian menggunakan prinsip kajian konsekuensi logis, maka isu tidak naik kelas menjadi bisa diberikan kepada anak-anak yang sudah usia di atas 14 tahun. Ya, yang sudah matang moral itu kan kalau Islam maupun kajian di perkembangan Islam yang saya baca ataupun kajian populer psikologi ya, sudah bersepakat bergerak di antara usia 14-15 tahun usia matang. Terutama mungkin sebagian besar yang mengatakan adalah 15 tahun matang secara moral. Artinya 15 tahun itu anak-anak sudah menanggung konsekuensi. Pun akhirnya kalau kemudian dia tidak naik kelas karena konsekuensi dari perbuatan dia, boleh kayaknya kita berikan pengalaman pembelajaran kepada anak-anak untuk kemudian juga timbang ya bahwa ada konsekuensi dari ketidakmampuanmu gitu. Tapi berbeda cerita, maksudnya bukan dari ketidakmampuan, dari kemalasan, dari keabaian, dari abainya dirimu kayak gitu. Tapi berbeda cerita dengan anak-anak yang secara kognitif atau anak berkebutuhan khusus misalnya tidak naik kelas kan tidak ada cerita kalau anak-anak berkebutuhan khusus tidak naik kelas. Termasuk kemarin ada pertanyaan, Ustadz ini udah 7 tahun ABK apa masuk SD? Kalau saya pribadi masukkan SD. Masukkan SD, jangan terlambat masuk SD, terutama termasuk bagi ABK karena itu memperburuk citra dia juga. Nanti SD dia umur 9 tahun kelas 1 SD. Kalau untuk ABK ya masukin sesuai dengan usianya dia karena dia nanti akan mendapatkan kurikulum sesuai dengan
kemampuannya, itu beda cerita dengan anak-anak yang tidak memiliki kapasitas EQ. Dan teman-teman perlu memperhatikan khususnya untuk isu ketidaknaikan kelas di SMP dan SMA, itu benar-benar harus transparan sosialisasinya. Kalau ternyata akhirnya nanti pemerintah akan membolehkan tidak naik kelas atau akan mengeluarkan aturan tertentu yang khusus untuk kebijakan tidak naik kelas. Ini kan juga menjadi isu trending ya, bahwa boleh kok anak-anak SMA tidak naik kelas gitu kan. Ini sudah mulai ada tuh isu itu, dan nanti kita tunggu pemerintah. Kalau ternyata pemerintah ini membolehkan, ya kita mengizinkan anak-anak kita untuk tidak naik kelas. Dan kita perlu tahu bahwa jangan dong untuk kemudian menjadikan standar ukur hanya akademik. Karena kan kehidupan anak itu komprehensif. Ibadahnya yang bisa melindungi dia, sosialnya bisa juga melindungi dia. Mungkin akademik aku nggak bisa, tapi kan dia punya ekskul, dia aktif di bola, dia aktif di drum band, dia aktif di tahfiz. Masa itu kemudian gagal di akademik dapat 5, nilai rapotnya dapat 5 gitu, kemudian nilai yang lain nggak punya posisi gitu. Sehingga nilai non akademik itu harus didetailkan. Apa aja? Ekskul, ibadah, adat, tata krama, sosial, budaya, itu perlu didetailkan untuk kemudian mendapatkan posisi juga di rapot agar mungkin seluruhnya akademik merah tapi yang lainnya hijau. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan tuh untuk kemudian dia beneran nggak naik kelas. Karena kalau misalnya hanya satu standar ukurnya hanya akademik, tidak beruntung orang-orang yang mungkin secara kognitif lemah di bidang akademik kayak gitu, dan itu tidak adil. Begitu mungkin Ustazah sedikit paparan tentang psikologi tidak naik kelas. Terima kasih Ustaz Jul. Ini sudah setengah 10 nih. Ini para guru insya Allah besok akan mengajar begitu ya. Jangan lupa besok masih hari Selasa begitu. Oke, jazakallah khair Ustaz Jul atas waktu dan ilmunya. Kami mohon maaf kalau tidak bisa banyak dari pertanyaan-pertanyaan belum kita bacakan semuanya. Tapi intinya adalah kontroversi apapun, ada UN ataupun tidak ada UN, ada administrasi yang lengkap ataupun yang sederhana, kenaikan kelas, tidak boleh naik kelas, tidak boleh tidak naik kelas begitu. Mari kita ikuti regulasi itu dan mari kita cerna dengan baik begitu. Dan seperti kata Ustadz Haji Rudi yang disampaikan di chat, terima kasih Ustadz sudah hadir, Dewan Pembina kita begitu, yang menyampaikan bahwa karakter itu adalah, jangan lupa terhadap pembinaan karakter yang itu adalah ciri khas dari sekolah kita. Dan ini sangat penting sekali begitu ya. Oke Ustadz Jul, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup untuk acara ini. Ya, sedikit aja. JSIT itu jangan mundur ya, teman-teman guru-guru SIT jangan mundur ya. Ada Ustadz Rudi di sini, Dewan Pembina kita, ada teman-teman guru penggerak banyak banget menjadi ruang belajar kita, dan pun kita tidak akan terganggu dengan penghapusannya kebijakan guru penggerak dan lain sebagainya. Ilmunya udah masuk ke Ustadz Rudi gitu misalnya, atau apa siap teman-teman kita yang lain di sini. Jadi guru-guru JSIT jangan mundur, maju terus, naikin level terus, belajar terus, apapun kurikulumnya itu tidak terlalu membuat kita resah kalau kita belajar ya. Dan ya pastikan sounding gagasan-gagasan baik di guru-guru sekolah Islam terpadu kepada pemerintah, dan monitoring, kontrol terus ya, dan menentukan pilihan pemimpin yang tepat yang mendukung sekolah Islam, khususnya sekolah Islam terpadu. Itu juga menjadi hal yang harus kita kuatkan, tidak hanya untuk hari ini tapi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi kontrol terus gagasan-gagasan kita, diperkuat gagasan kita saat ini, dan kita monitor sampai berpuluh-puluh tahun nanti, karena usia JSIT akan selama-lamanya insya Allah sampai kita akhir hayat kita sendiri. Gitu Ustazah Yuvita. Terima kasih. Semoga nanti sharing-sharing selanjutnya akan lebih mendalam ya Ustadz berkenaan dengan ke-JSIT-an ini, karena kita butuh bimbingan ini Ustadz. Terima kasih Ustadz Julhaidir dan juga para teman-teman pengurus JSIT wilayah, Dewan Pembina, Pak Haji Rudi, dan juga para pengurus JSIT daerah, dan juga para kepala sekolah, para asatidz yang sudah hadir di acara ini. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan, dan semoga sekolah-sekolah kita ini adalah
Kita berharap menjadi sekolah yang unggul, tidak hanya unggul secara akademis, tidak hanya unggul secara materi begitu ya, sarana prasarana, tapi kita berharap di dalam sekolah-sekolah kita yang sederhana pun itu kita berharap muncul orang-orang yang berkepribadian yang luar biasa baik secara akhlak maupun kepribadiannya. Itulah yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa kita, dan sekali lagi masa depan bangsa ini bergantung kepada para pendidik. Kitalah yang menjadi penentu masa depan bangsa kita. Terima kasih semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita dan sekolah kita juga keluarga kita. Kita eh, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kalimun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Ustadz Ustazah, izin live. Terima Waalaikumsalam kasih Ustadz warahmatullahi Alimin, Ustadz Rudi semua. wabarakatuh kepada Ustazah Yufi Assalamualaikum. yang sudah memoderatori acara kita pada malam ini. Terima kasih banyak, sungguh sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Mungkin teman-teman juga ingin banyak yang bertanya, tapi tidak cukup waktu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti kami akan simpan pertanyaannya, teman-teman sekalian. Kalau ada waktu, mudah-mudahan kami bisa teruskan ke Ustadz Yul untuk bisa dijawab. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Jadi, alhamdulillah banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Segala bentuk kesimpulan ya, silakan nanti disimpulkan sendiri teman-teman sekalian. Intinya bahwa seorang guru, ya kata Ustadz Yul tadi, seorang guru SIT itu kalau mau menerapkan deep learning harus punya hati yang banyak, lapang dada maksudnya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas kehadirannya. Saya sebagai pembawa acara juga mohon maaf jika selama mendampingi teman-teman di acara ini ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Titip salam untuk seluruh ya para pemimpin masa depan di sekolah kita masing-masing. Tetap sabar ya. Kalau seorang lebih banyak kalian bu adik ya teman-teman sekalian untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Terima kasih kepada Ketua JSIT Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, Ustazah Yufita Nurma Yuliana SSI, juga kepada para tim JSIT NTB, dan juga Kepala Ketua JSIT se-Nusa Tenggara Barat, juga kepala sekolah yang hadir, juga guru-guru hebat yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan insight baik kita dapatkan malam ini dan Allah berkahi apa yang kita lakukan. Baik teman-teman sekalian, tanpa perpanjang kala, marilah kita tutup seluruh rangkaian acara webinar online ya. JSI Indonesia Nusa Tenggara Barat dengan tema menatap masa depan guru dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ustazah. Oke, sudah hadir.